Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mempresentasikan bab 5 dengan tema proses penulisan pesan-pesan bisnis dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto, STMM. Komunikasi bisnis merupakan tulang punggung dalam setiap aktivitas organisasi. Keberhasilan perusahaan dalam menyampaikan ide, informasi, maupun kebijakan kepada audiens sangat ditentukan oleh keterampilan dalam menulis dan menyampaikan pesan. Proses penulisan pesan-pesan bisnis diperlukan agar pesan dapat tersampaikan secara efektif dan efisien, mencapai tujuan yang diinginkan, serta membantu audiens memahami maksud pengirim, meningkatkan hubungan bisnis, dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Adapun tujuan dan manfaat proses penulisan bisnis adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Setiap komunikasi dalam konteks bisnis selalu memiliki tujuan spesifik, seperti memberikan informasi, membujuk audiens untuk bertindak, atau membangun kerjasama. Dengan merancang pesan secara cermat, tujuan ini dapat dicapai secara lebih efektif. Sebuah pesan yang ditulis dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan audiens akan lebih mampu memberikan informasi yang relevan dan jelas, mendorong penerima untuk mengambil tindakan yang diharapkan, dan menumbuhkan rasa saling pengertian dan kepercayaan yang mendukung terbentuknya kerjasama. Berikutnya, meningkatkan keefektifan komunikasi. Komunikasi yang efektif berarti pesan dapat dipahami oleh penerima bagaimana dengan maksud pengirim. Dalam hal ini, perencanaan dan struktur pesan memegang peranan penting ketika pesan disusun secara sistematis. Misalnya dimulai dari pembukaan yang informatif, isi yang terperinci, dan penutup yang ringkas. Maka pesan tidak membingungkan pembaca, mengurangi kemungkinan salah tafsir, dan membantu penerima menangkap inti pesan lebih cepat. Berikutnya, menyesuaikan pesan dengan audiens. Setiap audiens memiliki latar belakang, ekspektasi, dan tingkat pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, proses penulisan pesan bisnis harus memperhatikan gaya bahasa, formal, semi-formal, atau santai, nada yang netral, persuasif, positif, atau diplomatis, dan struktur, singkat atau mendalam, tergantung kebutuhan penerima. Dengan menyesuaikan pesan terhadap audiens, pengirim menunjukkan empati dan profesionalisme yang pada gilirannya meningkatkan peluang pesan diterima dengan baik. Selanjutnya adalah menghemat waktu. Pesan bisnis yang terorganisir dan langsung ke inti akan menghemat waktu dua pihak sekaligus. Pengirim tidak perlu menjelaskan ulang maksudnya karena sudah jelas sejak awal, dan penerima tidak perlu membaca berulang atau bertanya-tanya tentang maksud sebenarnya dari pesan tersebut. Ini sangat penting dalam dunia bisnis yang serba cepat, di mana efisiensi menjadi kunci produktivitas. Selanjutnya adalah membantu pengambilan keputusan. Manajemen dalam sebuah organisasi sangat bergantung pada informasi yang akurat dan terstruktur untuk membuat keputusan strategis. Pesan bisnis yang ditulis dengan jelas dan berdasarkan data atau fakta yang valid akan mempermudah analisis situasi, memperjelas opsi tindakan, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Berikutnya, menjalin dan memperkuat hubungan bisnis. Komunikasi yang dilakukan secara personal dan profesional mampu membangun dan memperkuat hubungan antara individu maupun organisasi. Dalam hal ini, kreativitas dalam menyusun pesan dapat digunakan untuk menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan budaya dan nilai audiens, meningkatkan kesan positif, dan membentuk citra profesional yang konsisten. Hal ini penting dalam jangka panjang karena hubungan bisnis yang kuat seringkali menjadi fondasi kesuksesan perusahaan.
Dan yang terakhir, memastikan informasi yang akurat. Penulisan pesan yang baik melibatkan tahap verifikasi informasi. Sebelum pesan disampaikan, data yang disertakan harus diperiksa keakuratannya, dipastikan keungkapannya, dan disesuaikan dengan konteks komunikasi. Dengan demikian, resiko penyebaran informasi salah dapat diminimalisasi. Yang penting untuk menjaga kredibilitas organisasi di mata publik atau mitra bisnis. Pemahaman proses komposisi. Proses komposisi dalam penulisan pesan bisnis dapat dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, penulis mendefinisikan tujuan pesan, menganalisis audiens, dan mengumpulkan ide-ide yang relevan. Tahap perencanaan adalah langkah awal dan paling fundamental dalam proses penulisan pesan bisnis. Berikutnya adalah pengorganisasian. Ide-ide yang telah terkumpul kemudian diurut secara logis. Pengorganisasian yang baik memastikan pesan tidak bertele-tele, tidak melenceng dari tujuan, serta mudah dipahami audiens. Yang ketiga, revisi. Tahap ini melibatkan penyuntingan bahasa, pemilihan kata, serta penekanan pada poin penting agar pesan lebih jelas, ringkas, dan persuasif. Tahap ini bersifat siklus, artinya setiap kali pesan tidak sesuai dengan tujuan atau belum efektif, maka dapat kembali ke tahap awal untuk perbaikan. Penentuan tujuan. Tujuan merupakan elemen kunci dalam komunikasi bisnis. Penulis harus menentukan apa yang ingin dicapai melalui pesan tersebut. Yang pertama, pentingnya penentuan tujuan. Penentuan tujuan komunikasi adalah langkah awal yang sangat krusial dalam proses penyusunan pesan bisnis. Tujuan yang jelas memberikan fondasi dan arah pada keseluruhan isi pesan, sehingga memberikan arah yang jelas pada isi pesan. Dengan tujuan yang terdefinisi, penulis dapat menentukan apa yang harus disampaikan secara spesifik, menghindari pesan yang kabur atau melenceng dari topik utama. Selanjutnya, membantu fokus pada audiens. Tujuan komunikasi membantu penyesuaian pesan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan audiens. Misalnya, pesan yang ditunjukkan kepada pelanggan akan berbeda dengan pesan untuk internal karyawan. Selanjutnya, menentukan saluran komunikasi yang tepat. Tujuan juga berperan dalam pemilihan media komunikasi yang paling efektif. Apakah melalui email, presentasi, surat resmi, atau media sosial, agar pesan tersampaikan dengan baik. Berikutnya, memastikan pesan selaras dengan tujuan organisasi. Pesan bisnis yang selaras dengan visi dan misi organisasi akan memperkuat citra dan strategi perusahaan, serta membantu pencapaian target bisnis. Yang kedua, jenis tujuan dalam komunikasi bisnis. Dalam konteks komunikasi bisnis, tujuan pesan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama untuk memiliki peran berbeda sesuai kebutuhan organisasi. Memberi informasi. Tujuan ini untuk menyampaikan data atau fakta kepada audiens. Pesan bersifat objektif dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atau kesadaran. Contohnya, pengumuman kenaikan harga produk yang diinformasikan kepada pelanggan agar mereka mengetahui perubahan harga terbaru. Berikutnya, melakukan persuasi. Ini bertujuan mempengaruhi sikap, opini, atau tindakan audiens agar sesuai dengan keinginan pengirim pesan. Pesan harus dirancang secara persuasif dan meyakinkan. Contohnya, kampanye penggunaan kantong ramah lingkungan di Alfamart yang bertujuan mengajak pelanggan untuk lebih peduli lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik. Selanjutnya, melakukan kolaborasi.
Tujuan ini untuk membangun atau memperkuat kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat, dengan harapan menghasilkan sinergi yang positif. Contohnya, undangan rapat kerjasama dengan mitra bisnis untuk membahas peluang proyek bersama. Yang ketiga adalah uji validitas tujuan dalam komunikasi bisnis. Agar pesan bisnis yang disusun dapat efektif, tujuan komunikasi perlu diuji validitasnya. Terdapat 4 aspek utama yang dapat digunakan sebagai tolak ukur, yaitu apakah realistis. Tujuan yang ditetapkan harus dapat dicapai sesuai dengan kondisi organisasi maupun audiens. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengurangi penggunaan plastik hingga 100% dalam waktu 1 bulan. Hal ini mungkin dianggap tidak realistis karena perubahan perilaku konsumen membutuhkan waktu. Lebih realistis bila target awal adalah mengurangi 30-40% dalam beberapa bulan. Selanjutnya adalah apakah waktunya tepat? Waktu penyampaian pesan sangat mempengaruhi penerimaan audiens. Pesan yang disampaikan pada waktu yang tepat akan lebih mudah diterima dan dipahami, serta meminimalisir resistensi. Contohnya, pengumuman kenaikan harga BBM sebaiknya disampaikan jauh sebelum kebijakan berlaku, agar masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi. Jika diumumkan mendadak, resistensi publik bisa semakin besar. Apakah pengirim pesan kredibel? Kredibilitas komunikator sangat menentukan apakah audiens percaya atau menolak pesan tersebut. Contohnya, kampanye bebas kantong plastik di Alfamart lebih efektif bila disampaikan langsung oleh manajemen perusahaan atau didukung oleh kementerian terkait dibanding hanya melalui kasir tanpa penjelasan yang resmi. Yang terakhir adalah apakah selaras dengan visi organisasi. Setiap tujuan komunikasi harus mendukung visi, misi, serta nilai inti perusahaan. Jika tidak selaras, audiens bisa meragukan keabsahan pesan. Contohnya, Pertamina memiliki visi sebagai penyedia energi berkelanjutan. Maka pengumuman kenaikan harga BBM harus dijelaskan dalam kerangka menjaga ketahanan energi nasional dan keberlanjutan ekonomi, bukan hanya alasan komersial saja. Selanjutnya adalah analisis audiens. Keberhasilan pesan bisnis sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penulis memahami audiens. Yang pertama adalah langkah-langkah analisis audiens. Analisis audiens adalah proses penting dalam komunikasi bisnis yang bertujuan untuk memahami karakteristik dan kebutuhan penerima pesan, sehingga pesan dapat disusun secara tepat dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam melakukan analisis audiens. Menentukan siapa audiens utama yang dituju. Tidak semua orang dalam audiens yang luas menjadi sasaran utama pesan. Oleh karena itu, penulis harus mengidentifikasi kelompok utama yang menjadi target komunikasi agar pesan lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, menganalisis reaksi audiens. Memperkirakan bagaimana audiens akan merespon pesan, apakah mereka cenderung positif, netral, ataupun negatif. Selanjutnya, mengukur tingkat pemahaman audiens terhadap isu. Mengetahui sejauh mana audiens telah mengenal isu yang akan disampaikan sangat penting. Audiens yang sudah familiar membutuhkan penjelasan yang berbeda dengan yang sama sekali baru mengenal topik tersebut. Terakhir adalah memperhatikan hubungan komunikator dengan audiens. Hubungan yang sudah terjalin antara pengirim pesan dengan audiens, apakah dekat atau formal, mempengaruhi gaya bahasa dan pendekatan komunikasi yang digunakan. Yang kedua adalah cara memenuhi kebutuhan audiens. Setelah analisis audiens selesai, penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan audiens agar pesan diterima dengan baik. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah
Cari tahu apa yang diinginkan audiens. Menggali kebutuhan, minat, dan harapan audiens agar pesan bisa disesuaikan dengan hal-hal tersebut sehingga lebih relevan dan menarik. Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Pesan yang efektif harus mampu menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin ada di benak audiens. Bahkan jika tidak secara eksplisit, mereka ungkapkan. Berikutnya, berikan informasi lengkap dan akurat. Ketepatan dan kelengkapan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas pesan. Terakhir, tekankan poin yang paling menarik bagi audiens. Fokus pada aspek-aspek pesan yang paling relevan dan bernilai bagi audiens agar mereka merasa diperhatikan dan termotivasi untuk merespon positif. Yang ketiga, ilustrasi. Sebagai contoh penerapan analisis audiens, mari lihat bagaimana sebuah perusahaan besar seperti Pertamina dapat menggunakan pendekatan ini dalam komunikasi kenaikan harga BBM. Saat pemerintah dan Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM, analisis audiens sangat penting. Reaksi publik biasanya negatif karena menyangkut kebutuhan pokok. Maka pesan harus dikemas dengan alasan logis, data pendukung, serta alternatif solusi. Penentuan ide pokok. Penentuan ide pokok adalah tahap penting dalam menyusun pesan bisnis, karena ide pokok menjadi inti atau fokus utama dari pesan yang ingin disampaikan. Sebelum menyusun pesan, komunikator harus menentukan ide pokok yang akan disampaikan. Teknik brainstorming dapat digunakan untuk menggali dan menyaring berbagai gagasan. Berikut beberapa teknik brainstorming yang umum digunakan. Yang pertama adalah storyteller tour. Mengembangkan ide pokok dengan cara menceritakan ide tersebut seolah-olah sedang bercerita dengan audiens. Pendekatan ini membantu penulis menggali inti pesan secara natural dan emosional, serta melihat alur pemikiran secara lebih hidup. Yang kedua adalah random list. Menuliskan daftar ide secara acak tanpa urutan atau penyaringan terlebih dahulu. Setelah itu, ide-ide yang tidak relevan atau kurang penting disaring dan dikategorikan. Yang ketiga adalah CFR worksheet. Dengan metode menimbang 3 aspek penting yaitu fakta, konteks, dan relevansi. Dari setiap ide yang muncul, ide yang memenuhi 3 aspek ini lebih mungkin menjadi ide pokok yang kuat dan tepat sasaran. Yang keempat, journalist approach. Menggunakan pertanyaan dasar jurnalistik 5W1H, yaitu who, what, when, where, why, dan how, untuk mengembangkan ide pokok dan detail pendukungnya. Dan yang kelima adalah question and answer chain. Menyusun ide melalui rangkaian tanya jawab yang saling terkait. Setiap jawaban akan menimbulkan pertanyaan baru yang menggali lebih dalam ke inti pesan. Sebagai contoh adalah Alfamart dengan ide pokok pengurangan sampah plastik. Pendukung idenya adalah biaya penggunaan kantong plastik yang semakin mahal, dampak lingkungan dari sampah plastik yang sulit terurai, dan solusi alternatif seperti penggunaan kantong ramah lingkungan atau tas belanja yang dapat digunakan ulang. Contoh selanjutnya adalah Pertamina dengan ide pokok alasan kenaikan harga BBM. Pendukung idenya adalah fluktuasi harga minyak dunia yang mempengaruhi biaya produksi, kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang perlu keseimbangan, dan peran subsidi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan kompensasi bagi masyarakat yang kurang mampu.
Selanjutnya, seleksi saluran dan media. Pemilihan media sangat menentukan efektivitas pesan, yang dalam komunikasinya dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan cocok jika memerlukan umpan balik cepat, efektif untuk pesan sederhana, dan tidak meninggalkan catatan yang permanen. Sedangkan komunikasi tertulis cocok untuk pesan kompleks dan detail, memberikan bukti tertulis permanen, dan dapat menjangkau audiens secara luas. Ilustrasinya adalah Alfamart dengan menggunakan media visual seperti poster di kasir, iklan digital, dan media sosial untuk mengkomunikasikan kebijakan bebas kantong plastik. Sedangkan Pertamina menggunakan konferensi pers, surat resmi, dan media massa untuk mengumumkan kenaikan harga BBM agar pesan tercatat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Proses penulisan pesan bisnis tidak hanya sekedar menuliskan informasi, tetapi juga membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, serta strategi komunikasi yang tepat. Penentuan tujuan, analisis audiens, penetapan nilai pokok, serta pemilihan media komunikasi menjadi fondasi utama keberhasilan komunikasi. Contoh kasus Alfamart dan Pertamina memperlihatkan bagaimana teori komunikasi bisnis diterapkan dalam praktiknya. Alfamart harus persuasif dalam mendorong perubahan perilaku konsumen, sementara Pertamina harus informatif dan argumentatif dalam menghadapi isu sensitif seperti kenaikan harga BBM. Dengan pengorganisasian yang baik, perusahaan tidak hanya mampu menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman, mengurangi resistensi, serta meningkatkan kepercayaan publik. Sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon dikoreksi kembali jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.